Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, kau buat selalu mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Kau sungguh selalu sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu di dalam hidupku dan keluargaku, buat segala jemaat-Mu Tuhan. Setiap hari Engkau memberi berkat bagi kami, tak pernah kekurangan kami Tuhan, karena Tuhan sertai kami, tak pernah meninggalkan kami. Ku berterima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar, mujizat-Mu yang selalu membuat kami heran Tuhan, yang tak pernah kami pikirkan sampai detik ini. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya ucapan syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Oh, kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu, oh, oh. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu. Ku rindu untuk selalu dekat padamu ya Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Renungan kita pada hari ini berkenaan di penghujung tahun di bulan Desember 2021, terambil di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Pada Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38 menjelaskan mengenai kehadiran atau kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Kehadirannya melalui proses yang sama seperti wanita melahirkan pada umumnya. Allah mengutus malaikatnya untuk menjumpai Maria dan Yusuf, menyampaikan pesan ilahi bahwa Maria akan mengandung dari Roh dan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Dari sikap Maria yang mewakili kebanyakan orang pada umumnya, sulit untuk percaya dan meragukan tindakan Tuhan atas hidupnya. Tindakan Tuhan yang penuh kasih menjawab setiap ketidakpastian dan keraguan
di tengah-tengah keadaan yang tak menentu dengan jalan melakukan perbuatan dahsyatnya karena apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi dibuatnya menjadi mungkin. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Hal yang dikatakan Maria tentu ada dasarnya, bahwa dirinya memang belum bersuami, hanya bertunangan dengan Yusuf. Tetapi tidak berarti Tuhan tidak mengetahui keadaan dan status Maria dalam hal ini, melainkan Tuhan ingin menjelaskan maksud dan tujuannya agar apa yang diperbuat oleh Tuhan bukanlah didasari oleh sistem atau aturan manusia dalam dunia ini. Ingatlah bahwa Dia Tuhan adalah Tuhan pencipta dan penguasa segala sesuatunya. Kita selalu diperhadapkan dengan situasi dan keadaan di mana segala sesuatu menjadi buntu dan sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Berapa banyak dari kita selalu menjadi menyerah dan tak berpengharapan karena kita selalu terpaku hanya melihat situasi dan keadaan dan bukan melihat pribadi Allah yang sanggup dan dapat mengadakannya. Kita ini manusia yang terbatas dan harus menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam diri setiap kita. Seberapa sering kita menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana mungkin saya dapat diubahkan atau dipulihkan? Bagaimana mungkin rumah tanggaku dapat berubah atau menjadi baik? Bagaimana mungkin usahaku dapat maju dan berhasil ataupun sukses? Bagaimana mungkin saya mengalami kesembuhan? Karena selama bertahun-tahun saya tidak kunjung sembuh dari penyakit yang saya alami. Bagaimana mungkin anak-anak saya menjadi baik, punya pendidikan yang baik, hidup menjadi baik? Bagaimana mungkin saya dapat keluar atau bebas dari kehidupan yang penuh dengan dosa? Dan seterusnya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, Abraham dan Sarah yang sudah lanjut usia, yang mengharapkan keturunan. Akhirnya Tuhan memberikan keturunan atas kehidupan Abraham dan Sarah, yaitu dihadirkannya Ishak di tengah-tengah mereka. Yang kedua, juga Elkana dan Hana menantikan keturunan. Akhirnya pada tahun yang ke-7 Tuhan memberikan keturunan hingga anak yang dilahirkan menjadi nabi besar yang kita kenal, yaitu Samuel. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dengan jelas dan tegas dikatakan firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setidaknya ada 5 poin yang perlu kita pelajari bersama pada hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Poin yang pertama, jangan batasi Tuhanmu. Saya ulang, jangan batasi Tuhanmu. Karena Dia Tuhan yang tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan Alfa dan Omega, yang senantiasa mengerjakan hal yang besar dan baik di dalam diri kita sebagai manusia berdosa. Dia Tuhan yang dapat bergerak kemanapun Dia mau. Sebab Tuhan ada di dalam diri kita. Kasih dan kuasanya menjadi milik kita. Kemuliaan serta kerajaannya pun diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Pada poin yang kedua, belajar mempercayai Tuhanmu sepenuhnya. Jangan cepat dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar. Berita-berita informasi yang membuat hoak, melihat adanya ancaman pandemi,
tekanan dan penindasan, melihat kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi, ketakutan yang tak beralasan, sekalipun kematian, apapun itu, tetap dan selalu percayalah kepada Tuhan, karena Dia Allah yang dapat kita andalkan. Pada poin yang ketiga, jangan takut dan gentar akan apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Dunia boleh berubah, keadaan boleh saja tak memberikan perbaikan, situasi terkadang tidak memihak atas kehidupan setiap kita. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Allah sanggup mengerjakan apa saja, terkhususnya untuk memberi penghidupan yang lebih baik bagi setiap kita sebagai orang percaya. Pada poin yang keempat, selalu harapkan akan hadirnya keajaiban Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena Tuhan senang dan suka membuat kita tercengang dan bergembira. Artinya kita bersuka cita karena apa yang Dia lakukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Pada poin yang terakhir, yaitu yang kelima, senantiasa melibatkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Seperti yang dialami oleh Maria, melibatkan diri di dalam perkara-perkara Allah yang besar. Dan mengambil bagian penting di dalam kerajaannya yang besar. Doa saya agar setiap jemaat senantiasa kuat di dalam pengenalan akan Tuhan dan selalu bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dihadirkan, yang Dia turunkan di tengah-tengah kehidupan kita dan yang akan memimpin kita berjalan bersama dengan Dia. Karena Dia adalah gembala yang baik atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih